Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AutoCAD, materi gambar manufaktur ya. Nah, di sini software yang digunakan AutoCAD 2019. Sebenarnya ada yang 2016, 2019 sama 2021. Tapi saya mau pakai yang versi 2019. Di sini cara ngebukanya tinggal klik 2 kali atau klik kanan. Nanti ini open. Di sini karena udah dibuka, kita langsung buka aja ya. Nah, nanti tampilan pertama ketika ngebuka AutoCAD itu seperti ini. Nah, untuk memulai membuka lembar kerjanya, bagian yang diklik itu yang ini. Start drawing atau boleh juga ini, ada new yang kotak putih seperti kertas ini ya. Tapi barangkali ini kan kalian melihatnya terlalu kecil gitu. Ini boleh ngeklik yang ini yang besar, start drawing, klik. Kalau saya bilang klik artinya itu klik kiri ya. Itu kan di mouse itu kan ada klik kiri, klik kanan. Kalau saya bilang klik itu artinya klik kiri. Kalau itu klik kanan nanti saya bilangnya klik kanan. Ya, jadi kalau cuma bilang klik itu artinya klik kiri. Itu untuk ngebedain aja. Karena yang sering digunakan itu kan klik sebelah kiri. Kalau saya bilangnya klik kiri kayak terlalu ribet kayak gitu. Jadi saya bilang klik gitu aja. Setuju ya? Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dulu toolbar-toolbar yang ada di AutoCAD. Nah, toolbar itu yang ini nih, menu-menu ini nih. Nih, kalian harus pahami yang ini nih, karena ketika kalian menggambar di AutoCAD, kalian harus tahu, misalkan kalian mau membuat garis, mau membuat lingkaran, itu perintah mana yang kalian gunakan, atau toolbar mana yang kalian gunakan, kayak gitu. Nanti kalian kalau nggak tahu make yang mana, kalian bingung, nanti kalian harus ngeklik yang mana, kayak gitu. Nah, kita pertama ke sini ya, ke menu draw. Nah, di sini di menu draw itu ini menu draw ya, ada tulisannya draw, ini modif, ada notation, layer, block, properties, group. Di sini yang bakal sering digunakan itu draw, modif, notation sama layer sih. Sama properties ini juga. Kayak bagian yang block, group ini eh, jarang lah ya. Maksudnya yang sering dipakai aja dulu yang bagian-bagian sini dulu. Nah, yang pertama dari menu draw ini ada line. Nah, di sini line fungsinya untuk apa? Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Kalau kalian arahkan mouse kalian ke toolbar itu akan ada muncul keterangan gitu. Nah, deskripsinya gitulah. Kalian ini saya nggak ngeklik ya, cuma ngegeser ini aja kursornya. Akan muncul seperti ini, create strike, line segment. Jadi, line itu fungsinya untuk membuat garis. Di sini dari simbolnya juga kan udah kelihatan garis seperti itu. Jadi, kalau membuat garis-garis itu menggunakan line. Nah, terus yang kedua ada polyline. Kalian lihat. Nah, bedanya apa? Line sama polyline. Kan di polyline juga kan ada line gitu belakangannya. Gitu kan. Mungkin kalian penasaran gitu bedanya line sama polyline. Tapi kalau di simbolnya ini kan kalian bisa nyimpulin nggak nih? Kan kalau line itu kan hanya garis lurus gitu. Kalau polyline itu kan ada lengkung-lengkung kayak gitu. Kayaknya kalian udah bisa nyimpulin sendiri nih dari simbolnya ini nih. Nah, jadi eh, nanti saya akan ngasih contoh cara penggunaannya. Jadi kalian tenang aja.
sebelum saya ngasih contoh, tapi saya akan menjelaskan satu persatu dulu nih fungsi-fungsinya kayak gitu ya. Jadi kalau line itu untuk membuat garis, polyline juga untuk membuat garis, tapi kalau line itu hanya garis lurus, garis garis yang lurus-lurus aja gitu. Pokoknya tidak ada radius di line itu. Sedangkan kalau polyline itu kita bisa membuat garis lengkung kayak gitu ya. Awas ya, maksudnya garis lurus itu bukan berarti nggak miring. Lain bisa membuat garis miring nih, itu kan contohnya lihat. Satu kedua itu kan lurus, dua ketiga itu miring, ya kan? Kalau polyline itu eh jadi dia bisa membuat garis belok-belok kayak gitu, ada radiusnya. Kayak di ini nih, kayak di simbolnya ini. Terus kalau line itu, misalkan kalian lihat nih contohnya, itu kan ada dua garis nih, satu kedua itu satu garis, dua ketiga itu satu garis. Nah, kedua garis ini, walaupun terlihatnya nempel, itu kan nempel ya, garis pertama dan garis kedua, tapi mereka itu garisnya terpisah. Jadi ketika kalian ngeklik garis satu dua, itu garis dua tiganya nggak keklik gitu. Jadi kalau kalian ngekliknya garis 23, garis yang 12 juga nggak keklik, kayak gitu. Sedangkan yang polyline, eh, contohnya tuh, itu kan ada berapa garis tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 garis ya. Satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke lima ke enam ke satu. Ya, itu ada 6 garis. Nah, ini kan menggunakan polyline. Kalau menggunakan polyline, ketika kalian ngeklik salah satu garis itu, misal kalian ngekliknya satu dua itu, satu kedua ya. Nanti garis dua ke tiga, tiga ke empat, empat ke lima ke enam, dan enam ke satu itu akan ikutan keklik. Seperti itu. Jadi mereka udah langsung menyatu dengan sendirinya kalau polyline. Nah, terus selanjutnya ada circle. Circle nih, kalau ada tanda segitiga kecil ini, kalian bisa ngeklik nih. Tapi ngekliknya di bagian yang ininya ya, bawah jangan di atas ini. Kalau kalian ngeklik bagian ini, di sini ada macam-macam center. Ini macam-macam cara-cara atau macam-macam membuat center. Ada center radius, ada center diameter, ada 2 point, 3 point, tan radius, dan tan. Itu cara-cara membuat lingkaran. Tapi intinya sih membuat lingkaran kayak gitu. Tapi sesuai keadaan juga. Misalkan lihat ya, lihat dari posisi objeknya gitu. Sekiranya mau ada lingkaran itu dengan cara apa gitu. Nanti kalau udah prakteknya kalian akan ngerti sendiri gitu. Selanjutnya ada arch. Di sini juga ada segitiga kecil dan macam-macam ya. Ada 3 point, start center end, dan seterusnya sampai continue ini. Selanjutnya ada kotak ini, kotak persegi panjang ya simbolnya. Di sini klik segitiga kecilnya juga ada rectangle sama polygon. Kalian udah bisa ngertiin sendiri lah ya kalau rectangle itu uh, nggak selalu apa ya. Kalau artinya kan pengertiannya kan rectangle itu persegi panjang. Tapi bukan berarti ini cuma buat bikin persegi panjang. Jadi kalau bikin segi empat juga itu bisa. Intinya mah bikin maksudnya ya persegi panjang juga kan segi empat. Maksudnya persegi gitu. Ya semua sisinya sama gitu. Ya, itu kan square gitu kan. Nah, jadi mau bikin rectangle, mau bikin square itu sama, pakai perintah rectangle gitu. Selanjutnya untuk polygon itu untuk segi banyak. Itu bisa dimulai dari segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Nah, kalau segi empat, yang terbentuknya itu belah ketupat bentuknya. Bukan persegi yang square itu. Kalau square kan posisi yang lurusnya ada di atas ya, kotak itu. Atas samping kanan, bawah samping kiri gitu kan. Kalau belah ketupat itu kan
Posisinya 45 derajat gitu, misalkan dari persegi itu. Jadi arah yang lancip-lancipnya jadi kayak atas, kanan, bawah, kiri itu posisi yang lancip-lancipnya gitu. Nanti lebih jelasnya dipraktekkan. Selanjutnya ada elips. Nah, elips cara buatnya juga lebih dari satu. Di sini ada center, ada axis N, sama elliptical arch. Dan yang terakhir di menu draw ini ada heads. Nah, lihat heads itu arsiran ya. Di sini ada heads, ada gradient, ada boundary gitu. Nah, di sini yang heads ini fungsinya untuk membuat arsiran. Nah, arsiran itu digunakan untuk apa nih? Nah, di gambar itu eh, kenapa dibutuhkan arsiran gitu? Kalian udah belajar kan waktu kelas 10, kalian belajar gambar teknik yang kalian gambar di kertas A4 itu. Eh, jadi arsiran itu untuk kayak potongan. Kalau nggak potongan mau melihat bagian yang pejalnya gitu. Misal ya, kayak apa ya contohnya? Kayak pipa misalkan. Pipa. Pipa kan ada ketebalannya gitu. Pipa berlubang gitu kan. Nah, nanti kalian ngegambarnya itu bagian ketebalannya itu. Misalkan kayak pipa diameter luarnya 20, diameter dalamnya itu misal 15 gitu ya. Berarti itu kan ketebalannya kan 2,5 ya. Karena 5 berapa? 20 dikurangi 15. Itu kan 5 dibagi 2 kan karena untuk keliling gitu. Jadi kan 2,5. Nah, si 2,5-nya itu diarsir. Artinya bagian 2,5 itu sih ketebalan pipanya gitu. Ya. Nah, ini saya udah ngejelasin toolbar-toolbar yang ada di menu draw. Sebelum kita masuk ke menu modif, saya akan ngasih contoh satu persatu ini yang menu-menu draw tadi. Yang pertama line. Ini line, klik. Ingat ya, kalau saya bilang klik artinya klik kiri. Klik line, terus klik di bidang mana kalian mau bikin garis itu. Misalkan di sini nih, klik gitu. Kalian lihat ini, digerakin aja abis ngeklik itu, kalian gerakin mouse-nya. Gerakin ke arah kalian mau bikin garisnya. Misalkan mau bikin garisnya ke arah kanan, tarik ke sini atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah gitu. Tergantung kalian mau buat gambar apa gitu. Nah, terus gini. Kalau buat garis itu apa ya? Sesuai kebutuhan. Maksudnya kalian butuhnya garis lurus atau miring, ya kan? eh, Cari aman aja kalian bikinnya lurus. Masalah miring itu nanti kalian dirotate aja diputar. Pengen kemiringannya berapa? Nanti untuk memutar itu ada di menu modif, ya kan? Karena kalian kalau ini posisinya kayak gini bisa gerak bebas seperti ini, kalian takutnya ngira-ngira lurus, sebenarnya dia nggak lurus. Kalau kayak gini, iya bisa lurus ya. Tapi kalau tiba-tiba tangan kalian apa ya kayak kesenggol dikit aja dia tuh miring kayak gini. Nah, cari amannya ini eh, dibikin lurus gitu walaupun tangan kalian naik turun. Caranya ini di escape dulu ya. Kalau kalian mau ngebatalin perintah itu, ini kan ceritanya mau dibatalin dulu nih nanti bikin garisnya. Kalian tekan tombol escape atau ESC yang ada di pojok kiri atas keyboard kalian. Nanti kalau udah mulai praktek nih. Sekarang saya ngejelasin dulu aja biar ada bayangan gitu pas praktek nanti. Jadi kalian jangan bosen-bosen nih nonton ini nih. Ya, tekan tombol escape.